Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara, di era seperti ini, masa pandemi seperti ini, kadang-kadang kita menjadi berpikir kreatif, termasuk kepedulian kita kadang-kadang naik terhadap orang lain. Tidak jarang anak seumur usia SMP itu sudah mau menyisihkan uang jajan dari orang tuanya. Ketika ditanya oleh orang tuanya, untuk apa? Aku mau bayar, mau kasih bonus untuk ojek online, ojol, karena sering beli barang atau makanan melalui ojol. Nah, itu salah satu dampak positif dari situasi yang menyulitkan sekarang ini. Belum lama juga kita menyaksikan ada aksi orang baik yang membagikan uang di lampu merah kepada pengendara-pengendara, terutama sepeda motor. Itu tanpa menyebut siapa dirinya, tanpa juga mengambil gambar wajah dirinya. Semata-mata yang dia lakukan adalah aksi berbuat baiknya itu. Nah, lalu ada yang bertanya, ini bagaimana sebenarnya kok bersedekah divideokan, kemudian diviralkan, jadi seolah-olah menonjolkan diri dan seterusnya. Sebelum kita memastikan bagaimana hukumnya, kita perlu melihat Al-Quran, di mana ada ayat yang menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Kalau kamu mau menampakkan, memperlihatkan sedekah, itu baik-baik saja. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan kalau kamu menyembunyikan sedekah itu, kamu berikan kepada fakir miskin tanpa orang lain tahu, itu lebih baik. Artinya memvideokan, ya, mengambil gambar, foto ketika kita bersedekah, lalu foto itu kita sebarluaskan kepada orang lain, masih ada baiknya itu. Terutama kalau pelakunya adalah tokoh masyarakat. Ulama-ulama banyak menggariskan begitu. Sebab kalau tokoh masyarakat yang berbuat baik, kemudian itu diketahui oleh masyarakat lebih luas, tentu itu bisa diharapkan dampaknya juga akan luas. Orang akan tergerak juga untuk melakukan hal yang sama. Nah, barangkali yang kasus yang belum lama ini terjadi dan viral, ada orang membagi-bagi uang seratusan ribu rupiah kepada pengendara sepeda motor di jalan. Saya kira salah satu maksudnya itu ingin menunjukkan bahwa kita ini punya kepedulian loh dengan orang yang sedang susah, dan kebetulan mungkin orang itu punya kelebihan dana yang banyak dan dia merasa peduli. Nah, itu masuk dalam kategori ayat yang tadi, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya. Itu kalau kamu umumkan, kamu perlihatkan sedekah kamu, itu baik. Sebab sangat boleh jadi setelah orang itu melakukan aksinya, kemudian videonya menyebar sedemikian rupa, tidak jarang kemudian orang tergerak juga, oh iya ya, saya juga ini sekarang ada uang berlebih di tangan saya, sementara ada orang yang kekurangan. Nah, akhirnya dia juga melakukan. Nah, tentu saja itu baik. Tetapi ketika umpamanya kita melakukan sedekah, apalagi sedekahnya sekedar untuk bikin konten TikTok lah, atau konten medsos-medsos yang lain sekarang ini, gambar kitanya yang menjadi sorotan, dan besok-besok kita nggak sedekah lagi, atau kemarin-kemarin sebelumnya kita juga jarang bersedekah, nah tentu itu akan berbeda lagi hukumnya. Itu artinya dia hanya memanfaatkan situasi pandemi seperti sekarang ini untuk meraih keuntungan dirinya, entah itu keuntungan berupa terkenal, viral, videonya viral, atau mungkin keuntungan materi setelah viral, kemudian dia mendapatkan keuntungan materi. Nah, tentu itu akan berbeda. Nah, dalam hal yang semacam ini, tentu kita perlu memperhatikan ayat tadi, in tubdus shadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu mau benar-benar bersedekah yang mendapat pahala yang besar dari Allah, ya sembunyikan saja. Dan tidak perlu orang lain tahu gitu. Sebab dalam hadis juga ada disebutkan salah satu sedekah yang betul-betul diterima dan baik gitu di mata Allah itu adalah sedekah yang tersembunyi. Sampai bahkan disebutkan tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu itu berapa, kepada siapa. Dan ini ada yang membuktikan dia mengetahui ada tetangganya yang perlu dibantu.
Tapi dia ketika dia mau kasih uang cash atau bantuan barang langsung kepada orang itu, dia merasa malu, takut orang itu tersinggung. Akhirnya dia cari tahu bagaimana memperoleh nomor rekeningnya atau orang lain tetangga yang bisa menyampaikan itu. Itu terus-menerus dia berikan sumbangan tanpa si tetangga itu tahu bahwa yang menyumbang adalah tetangganya sendiri. Ternyata dengan cara sedekah yang diam-diam begitu, yang diberi tidak tahu, apalagi orang lain itu tidak tahu, dan kemudian dia menjadikan sedekahnya itu sebagai wasilah dia berdoa kepada Allah, ternyata kehidupannya jauh lebih semakin baik dan banyak keinginannya yang tercapai. Karena kan kita tahu dalam hadis lain disebutkan, ketika kita berdoa dan mengharapkan betul Allah mengabulkan doa kita, salah satu wasilahnya adalah menyebut amal baik yang sudah kita lakukan. Nah, orang itu menjadikan sedekah yang sembunyi-sembunyi tadi itu sebagai wasilah. Ya Allah, Engkau tahu aku sudah bersedekah semacam ini, kalau ini Engkau nilai sebagai perbuatan yang baik, jadikanlah ini sebagai wasilah untuk Engkau mengabulkan doaku. Dan ternyata cara-cara yang semacam itu boleh dikata sangat bisa mengetuk pintu langit untuk kemudian Allah mudah menjawab dan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Mudah-mudahan kalau kita termasuk orang yang ingin memviralkan sumbangan kita, kita bisa melihat diri kita, jangan sampai diri kita yang kita tonjolkan, tetapi aksi menyumbangnya itu yang ditonjolkan. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, lebih baik kita menyumbang secara diam-diam tanpa orang lain tahu. Cukup Allah yang tahu. Karena itu akan jauh lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.